Shalom Bapak Ibu yang terkasih warga jemaat Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura. Bertemu kembali di dalam Pekan Doa Masa Pentakosta tahun 2021. Pada hari yang ketiga ini, kita bersama akan bersekutu di dalam Tuhan. Bersama kita mengawali mengambil waktu saat teduh pribadi. Dipersilahkan. Cukup. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sungguh besar berkat dan kasih Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kita juga mendengar berkat Tuhan. Maka dari itu melalui kidung pujian nomor 235 kita percaya bahwa berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Ku dengar berkat-Mu turun. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami membangun relasi dan persekutuan kami di dalam persekutuan doa masa Pentakosta Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura tahun 2021 ini. Biarlah melalui persekutuan ini ya Tuhan, kami dapat memelihara iman kami kepada Engkau. Dan bila sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu, kami mohon Engkau hadir dalam kehidupan kami dan membuka mata hati kami. Sabda firman-Mu dapat kami dengarkan dan kami terima, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, Engkau berkati dengan berkat kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pekan doa masa Pentakosta pada hari yang ketiga ini, bersama kita akan membuka Alkitab dari bacaan yang terambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka
selama ada langit di atas bumi. Berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sungguh indah berkat Tuhan yang kita terima. Pada pekan doa hari yang ketiga ini, ada satu tema yang menarik, yaitu bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Berbicara tentang ingatan Bapak Ibu yang terkasih, atau di dalam bacaan tadi sempat disinggung tentang lambang atau tanda. Saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya pernah alami di Plaur. Di Plaur masih ada tanda berupa kentongan yang dipukul sebagai tanda sebuah kejadian. Saya ambil contoh saja. Di Plaur ada bunyi kentongan titir, ada 1 kali tung tung tung. Berarti itu ada lelayu. 2 kali ada pencuri, 3 kali ada kebakaran, dan seterusnya. Ketika sebuah tanda, yaitu berbentuk bunyi, didengungkan, orang-orang yang mendengar pasti mengingat kejadian itu, dan orang-orang yang mendengar pasti akan menyiapkan apa yang harus disiapkan. Nah, ini kalau tanda kentongan ataupun bunyi yang masih saya temui di Plaur. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih, ketika gereja juga ada pengingat atau lambangnya. Bangunan gereja seringkali identik dengan bentuk salib, entah itu di tembok depan, entah itu di belakang mimbar. Nah, di Plaur juga ada Bapak Ibu yang terkasih. Di bangunan gereja Plaur ada patung yang dipasang di atas gedung gereja. Itu sebuah pengingat juga. Pengingat apa Bapak Ibu yang terkasih? Bahwa bangunan itu adalah bangunan gereja, itu rumah Tuhan, tempat beribadah umat Kristiani. Saya berpikir Bapak Ibu terkasih, apa yang dilakukan Musa dalam bacaan Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Musa mengingatkan bangsa Israel tentang ketaatan. Musa mengingatkan tentang apa yang harus dilakukan bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana peringatan Musa akan penyertaan Allah. Bagaimana Israel selalu ditolong oleh Tuhan. Maka Musa mengingatkan atau memberikan saran untuk menulis tanda-tanda itu. Baik di tangan, baik itu di atas pintu rumah, baik itu di depan gerbang masuk daerah atau kawasan yang ditempati. Tentunya itu juga sebuah peringatan. Supaya apa? Supaya orang Israel itu mengingat akan karya Allah. Ketika orang lupa, orang bisa melihat, oh iya, ini tulisan yang disarankan Musa, bahwa Allah menyertai, bahwa aku harus taat. Sehingga ketika orang bangsa Israel akan menghindar atau menjauh dari Tuhan, tulisan itu bisa digunakan untuk mengingat. Itu yang pertama, mengingat. Bersama-sama mengingat dan membangun. Nah ini, bersama-sama. Tentu di dalam membuat tambang, tanda atau pengingat tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu yang terkasih. Musa membutuhkan orang lain, Musa membutuhkan respon dari orang-orang Israel. Pun demikian gereja pada saat ini. Gereja tidak akan bisa membangun atau mengingat karya Allah jika itu hanya dikerjakan oleh jemaat sendiri, ataupun dikerjakan oleh majelis jemaat sendiri. Yang menarik Bapak Ibu, ternyata sebuah tanda atau pengingat atau apapun itu mengarahkan kita untuk menerima janji Allah, mengarahkan kita untuk tidak lari akan kehendak Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pekan masa Pentakosta, pekan doa masa Pentakosta tahun 2021 ini,
Saya pribadi mengajak atau kita mari bersama-sama membangun ingatan akan kasih Allah. Mari bersama-sama membangun dan menjauhkan diri dari dosa, sehingga kita benar-benar tahu, sehingga kita benar-benar mengerti ingatan ataupun karya Allah dalam setiap hidup kita. Tentu setiap gereja ataupun jemaat anggota Klasis Kartasura haruslah membangun kebersamaan itu. Membangun kebersamaan antara majelis gereja dan jemaat, membangun ingatan. Tidak mungkin Kasis Kartasura dapat bertahan atau berjalan dengan baik tanpa kasih Allah. Kasih Allah yang menguatkan. Mari membangun ingatan tentang Tuhan secara bersama-sama, saling mengingatkan, saling membantu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya Bapak Ibu dipersilakan mengambil saat teduh pribadi. Dipersilakan. Cukup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu dan karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura, bersatu dalam persekutuan masa doa Pentakosta ini, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan gereja satu dan gereja lainnya dalam anggota Klasis Kartasura. Biarlah kami tetap dapat membangun kehidupan bersama, membangun ingatan kami akan karya Allah. Kami serahkan Tuhan pergumulan dan setiap rancangan kehidupan jemaat di Klasis Kartasura ini di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Masa pandemi COVID-19 ini Tuhan juga kami berserah kepadamu, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan bergereja kami dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan kami. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyatakan iman dan kepercayaan kita melalui kidung pujian nomor 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya. Manusia
Bersama sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada hari yang ketiga ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Kita tutup dengan bersama menyanyikan nyanyian pujian penutup Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu, kita nyanyikan pada bait yang pertama.